Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatidru Pamungkas dengan NIM 2311574. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait tentang materi kepemimpinan untuk memenuhi tugas TS pada mata kuliah kepemimpinan. Next. Pertama, pertanyaan pertama itu adalah jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Menurut saya, di dunia mahasiswa sendiri, ya, kepemimpinan merupakan tempat yang paling aman untuk kita belajar bagaimana kepemimpinan bekerja. Dan kita juga bisa explore banyak apa ya, banyak metode untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih kepemimpinan yang kita miliki seperti itu. Dan jika kita bedakan dengan karir, gitu kan, kepemimpinan di dunia karir masa depan itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa kalau misalnya kita udah memimpin dunia karir, itu kesalahan yang bisa dibilang fatal gitu loh kan, itu bisa mengakibatkan karir kita juga eh, menjadi bencana gitu kan, menjadi bencana pada karir kita gitu kan. Jadi memang pada karir kita itu adalah memang perbedaan yang paling utama dari di dunia mahasiswa dan di dunia karir yaitu adalah resikonya. Jadi di resiko di dunia mahasiswa itu lebih rendah ketimbang di dunia karir. Seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu adalah jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati itu menggabungkan antara kecerdasan, kedisiplinan, visi jangka panjang, dan moralitas. Seperti yang kita ketahui ya bahwa Muhammad Al-Fatih sendiri itu bisa menaklukkan Konstantinopel di usia yang bisa dibilang muda, yaitu di umur 21 tahun. Di mana di usia tersebut ya, dia bisa membawa perubahan besar ya, melalui strategi, inovasi, dan keberaniannya mengambil keputusan. Satu hal lagi yang menurut saya bisa diambil pelajarannya dari sosok atau dari tokoh Muhammad Al-Fatih ini sendiri adalah rasa hormat dan juga tingginya moralitas yang beliau punya. Karena dalam suatu sejarah ya dikatakan bahwa ketika penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih tidak menghancurkan gereja-gereja, ya kan. Meskipun itu merupakan wilayah pada musuh, namun Muhammad Al-Fatih tidak melakukan hal tersebut. Ya, hal itu menunjukkan rasa hormat dan juga moralitas yang tinggi terhadap manusia. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda dan jelaskan landasan teori kepemimpinan? Satu teori yang menurut saya eh, menjadi landasan yaitu adalah social learning theory ya. Yang mana itu dikemukakan oleh Albert Bandura di mana orang tuh belajar melalui observasi. Sikap pemimpin pasti ditiru. Jadi kalau misalnya pemimpin yang malas, pemimpin yang eh, nggak mau berkembang, eh, dalam teori ini mengatakan bahwa kecenderungan juga anggotanya juga ada malas, juga yang nggak mau berkembang. Sebaliknya, jika pemimpin itu bisa membawa nama baik, bisa memotivasi, gitu kan, dan juga bisa disiplin, hal tersebut bisa membawa timnya juga itu cenderung juga mengikuti dia seperti itu. Analogi sederhananya sebagai pemimpin yaitu adalah ketika kita berdiri di atas panggung, seperti yang ada pada gambar, semua gerakan, semua aktivitas itu bakal terlihat. Itu adalah maksud dari kata terlihat. Jadi hal tersebut membuat pemimpin itu menjadi sosok yang bakal diikutin gitu loh kan. Seperti contohnya mungkin kalau di sini konteksnya dalam konser gitu loh kan. Artinya mereka juga mengikuti gitu loh kan alunan lagunya gitu loh kan. Terus juga eh, bagaimana bereaksi juga gitu loh kan. Dan hal tersebut merupakan analogi yang cocok menurut saya untuk sebagai pemimpin. Next.
Nah, pertanyaan keempat yaitu adalah jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan, yaitu ada trait, transformational, servant, sama situational. Pada trait teori itu percaya bahwa pemimpin itu lahir dengan sifat-sifat bawaan tertentu. Jadi itu ini melihat bahwa pemimpin itu bukan suatu hal yang didapat, namun merupakan bawaan atau mungkin bisa dibilang privilege seperti itu. Hal ini menunjukkan semua tuh bahwa untuk trade teori itu ada beberapa kepemimpinan yang mereka udah genius bisa dibilang di awal gitu. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan effortnya lebih untuk bisa mendapatkan sifat kepemimpinan atau untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya ada transformational leadership ya, yang mana pemimpin ini ya tipe pemimpin ini yaitu adalah teori pemimpin ini maksud saya itu adalah pemimpin yang menginspirasi orang lain untuk berubah gitu kan dan berkembang dan fokusnya terhadap visi dan motivasi gitu. Jadi pada kepemimpinan pada teori kepemimpinan transformasional, pemimpin lebih cenderung aktif untuk mengajak anggotanya dan merangkul anggotanya untuk bisa berkembang dan juga berubah. Selanjutnya ada servant leadership. Tipe pemimpin ini adalah tipe pemimpin yang melayani terlebih dahulu. Fokusnya terhadap apa yang dibutuhkan sama anggota. Mungkin mereka butuh sesuatu apa kebutuhan mereka terlebih dahulu dipenuhi, mungkin sesuai mood atau apapun itu. Intinya fokusnya tuh terhadap apa yang diperlukan anggota terlebih dahulu, baru mereka memimpin. Yang terakhir ada situational leadership. Pada tipe ini, mereka yakin bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar dan pemimpin itu harus bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Next, pertanyaan kelima atau yang terakhir yaitu dalam kepemimpinan mahasiswa mengenali tiga peran utama mereka, leader, follower, dan juga influencer, dan jelaskan masing-masing peran. Pertama, leader atau pemimpin, gitu. Pastinya peran dari pemimpin adalah menentukan arah, gitu, membuat keputusan dan juga menjaga budaya dari kerja atau work ethic, gitu kan. Kemudian leader atau pemimpin juga bertugas untuk mengkoordinasi tim, memastikan bahwa visi yang dibuat itu tercapai dan pastinya menyelesaikan konflik dengan bijak, gitu kan. Kita pastinya pengen leader atau pemimpin yang bisa membawa kita ya kan. Kita tahu step by stepnya kita tuh harus ngapain gitu kan. Itu pemimpin. Dan selanjutnya ada follower ya. Banyak terjadi miskonsepsi ya bahwa follower ini merupakan posisi yang rendah ya kan. bah bahwa justru mereka merupakan fondasi dari organisasi sendiri gitu loh kan. Perannya itu untuk mendukung leader. Bayangkan kalau misalnya leader sorry, bayangkan bahwa semua menjadi leader, nggak ada yang menjadi follower, nggak ada yang mendukung leader atau pemimpin. Semuanya fokus ke diri mereka sendiri gitu kan. Itu ujung-ujungnya menjadi ya orang yang independen gitu loh kan. Sebenarnya nggak salah, tapi ketika dalam konteksnya kita bekerja sama dalam tim, hal tersebut dapat membuat kinerja tidak eh, menjadi optimize ya kan dan juga efisien. Selanjutnya yang terakhir ada influencer atau agen perubahan. Influencer itu mendorong inovasi ya, dan perubahan positif. Mereka bergerak secara fleksibel. Maksud dari fleksibel ini mereka tuh bisa menyesuaikan antara mungkin jadi pemimpin dan juga jadi follower gitu. Mempengaruhi lingkungan lewat ide-ide baru dan membangun semangat tim. Serta juga membangun budaya yang progresif. Jadi di influencer ini seperti katanya yaitu influence menghasut orang ya, untuk eh, menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup itu aja pemaparan materi terkait tentang kepemimpinan dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.